Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik mengenai cara membuat pitch deck yang menarik untuk investor setelah yang satu ini. Oke guys, topik kali ini kita akan membahas pertanyaan ya guys. Kebetulan ada yang bertanya di salah satu video YouTube saya yang pernah saya buat, yaitu YouTube-nya videonya soal mengenai ya cara menentukan nilai saham untuk investor usaha kita ya. Lalu waktu itu ada yang menanyakan dari Gusman, Kak Gusman ya, akun Gusman. Kakaknya menanyakan seperti ini. Selamat pagi Pak Deddy, mohon arahannya Pak Deddy, saya sedang membuat perencanaan untuk menjalankan bisnis jasa pengiriman barang. Oke, cukup menarik ya. Saat ini yang sudah kami persiapkan adalah legalitas perusahaannya. Untuk memulai awal ini kami membutuhkan dana operasional kerja termasuk gedung dan overhead LBH ya. Overhead lebih kurang 250 juta untuk 2-3 tahun ke depan. Nah, Pak Deddy, untuk membuat proyek proposal ke investornya, berapa persen yang harus saya tawarkan ke investor, dan di dalam proposal tersebut kami harus mencantumkan ROI atau pengembalian seluruh pinjaman di tahun keberapanya ya Pak. Oke, ini cukup menarik guys. Jadi pertanyaan dari Kak Gusman ya, saya akan jawab dalam video ini supaya cukup jelas ya buat teman-teman juga, supaya bisa juga menjadi salah satu wawasan buat teman-teman bagaimana Anda membuat pitch deck yang menarik untuk investor ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Kak Gusman ya, saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana sih Anda membuat sebuah pitch deck gitu ya, atau membuat business plan bahasa saya gitu ya untuk investor ya, karena Anda juga harus memperhatikan komponen-komponen yang penting ketika Anda membuat sebuah pitch deck yang menarik untuk investor ya. Nah guys, yang pertama guys, ketika Anda ingin membuat pitch deck atau membuat business plan ya, yang satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah pertama, Anda menjelaskan dulu. Jadi yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah memberikan penjelasan singkat dulu ya terhadap overview daripada perusahaan Anda. Jadi perusahaan ini mau ngapain sih? Perusahaan Anda ini perusahaan yang bergerak di bidang apa sih? Jadi Anda memberikan overview dulu kira-kira seperti apa perusahaan Anda. Misalnya susunan kepengurusannya, susunan daripada timnya gitu ya, apa yang akan dilakukan. Nah, Anda kasih gambaran dulu terhadap kelebihan-kelebihan atau kira-kira apa yang memang Anda miliki di dalam perusahaan Anda. Yaitu yang pertama yang harus Anda perhatikan. Yang kedua guys, Anda juga harus kasih data ya terkait dengan market yang ada, terkait dengan kondisi pasar yang ada ya. Bahasanya Anda memberikan market overview dan opportunity yang bisa Anda selesaikan ya. Jadi dari Anda punya kemampuan, Anda lihat dulu kira-kira ternyata di luar ini butuh ini loh, kira-kira peluangnya ini loh, ini Anda jelaskan secara data ya. Anda jangan ngomong secara ngomong saja, tapi Anda harus cari data-data yang relevan, data-data yang mungkin diperlukan terhadap Anda. Misalnya di Kak Gusman ya, sebagai jasa pengiriman ya, maka guys lihatin kondisi sekarang yang terjadi di dalam Indonesia seperti apa. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar Indonesia ya silakan ya. Seperti apa sih yang terjadi, market overview-nya seperti apa, opportunity-nya seperti apa sih. Misalnya karena sekarang banyak transaksi online, banyak jasa pengiriman yang dibutuhkan ya, dan growth daripada jasa pengiriman semakin besar. Itu salah satunya misal ya. Nah setelah itu guys, baru Anda ceritakan lagi ya, habis market overview, opportunity-nya apa, baru Anda jelaskan solusi dari perusahaan Anda yang Anda tawarkan yang menarik, yang mungkin juga tidak pernah dilakukan oleh orang lain ataupun pernah dilakukan tapi Anda bisa lakukan dengan lebih baik. Anda kasih solusinya apa di dalam pitch deck yang Anda buat ya. Itu juga salah satu hal yang penting untuk Anda lakukan di dalam Anda membuat pitch deck ya. Nah yang berikutnya guys, Anda juga ceritakan bisnis modelnya apa ya. Anda ceritakan kira-kira bisnis model dari perusahaan Anda seperti apa. Anda mungkin kalau gampang Anda boleh menggunakan tools namanya bisnis model canvas ya. Anda bisa pakai bisnis model canvas itu untuk Anda men-breakdown, kira-kira dalam perusahaan saya itu seperti ini loh, core value-nya ini ya, apa yang diselesaikan seperti ini ya, kira-kira hubungan dengan customer seperti ini, hubungan key resource-nya seperti ini, dan macam-macam. Anda coba boleh lihat ya di tools namanya bisnis model canvas. Anda coba lihat, ternyata kira-kira bisnis model saya seperti ini loh ya. Lalu juga Anda kasihkan juga pengetahuan soal timnya ya, tim yang terkait dengan usaha Anda, siapa expertise yang terkait
Ya, siapa yang akan mempelopori, siapa akan bertanggung jawab sebagai PIC dan kawan-kawan, itu juga perlu diperhatikan ya. Lalu yang keenam, Anda juga perlu memberitahukan soal strateginya seperti apa gitu ya. Anda memberitahukan tekniknya seperti apa yang harus dilakukan satu persatu secara detail ya, bukan secara luas ya, secara global. Itu biasanya investor juga nggak terlalu tertarik ya. Tapi kalau secara detail Anda memberitahukan, Anda akan lebih gampang mereka itu untuk ternyata mereka ini bagus, ternyata perusahaan Anda ini bagus ya, karena strateginya jelas dan masuk akal guys. Itu yang paling penting. Jadi jangan membuat pitch deck yang kesannya wow tapi nggak masuk akal ya, investor nggak akan mau. Bahkan saya sendiri sebagai seorang angel investor, saya nggak terlalu suka dengan pitch deck yang terlalu menghayal gitu ya. Kita cari aja yang normal saja ya, yang make sense untuk dilakukan. Jadi teman-teman juga perlu perhatikan, kalau ide Anda terlalu berlian guys, ide Anda terlalu wow, mungkin Anda bahasakan yang lebih gampang atau yang lebih membumi biasanya, yang lebih gampang dimengerti oleh investor ya. Itu juga perlu Anda perhatikan ya. Lalu guys, juga Anda mungkin perlu perhatikan terkait dengan kondisi kompetitor Anda ya. Waktu Anda masuk, siapa kompetitornya ya, terkait dengan itu bagaimana Anda bisa memiliki kompetitif ya. Cara kompetitif Anda bisa masuk karena kenapa ya, itu juga Anda perlu perhatikan ya. Yang terakhir guys, baru Anda beritahukan terkait dengan perhitungan keuangannya ya, perhitungan kebutuhan dananya, kebutuhan balik modalnya, pembagian sahamnya dan kawan-kawan, estimasi cash flow-nya, estimasi neracanya, laba ruginya Anda beritahukan selama 3-5 tahun ke depan. Nah, ini yang perlu dilakukan ketika Anda membuat sebuah pitch deck. Ya, kembali ke pertanyaan dari Kak Gusman gitu ya, yaitu adalah dia sudah membutuhkan dana kurang lebih 250 juta untuk 2-3 tahun ke depan. Nah sekarang pertanyaannya adalah untuk membuat project ini gitu ya, kira-kira investor dikasih berapa persen saham? Oke, nah ini kembali karena saya tidak melihat data dari Kak Gusman ya, dan semoga Kak Gusman juga melihat video ini ya. Nah tentunya kalau Anda ingin menawarkan kepada investor, Anda harus lihat dulu pitch deck Anda seperti apa, perhitungan Anda seperti apa. Kalau seandainya investor itu membayar 250 juta ya, nah ini kan sekarang tinggal Anda lihat lebih murah, lebih mahal, kebesaran, kekecilan. Kembali kepada pitch deck yang masuk akal, strategi yang masuk akal. Kalau 250 juta ternyata dalam setahun dia bisa menghasilkan keuntungan 1 miliar, dan investor ini dalam setahun sudah kembali modal, bahasanya gitu ya, kan 1 miliar sudah balik modal ya. Kalau seandainya misal saja ya, Anda misalnya Kak Gusman ya, Anda bisa menghasilkan 1 miliar per tahun ya, Anda cuma dapat 250 juta, Anda menghasilkan 1 miliar per tahun. Kalau misalnya Anda anggap saja investor ini kalau ngasih 250 juta dalam waktu 2 tahun balik modal, menarik nggak buat mereka? Cukup menarik lah ya, tapi tergantung investornya ya. Kalau misalnya 250 juta menurut mereka menarik ya, Anda coba tawarkan misalnya 250 juta menarik, berarti ketika 1 miliar ya, 1 tahun Anda bisa mendapatkan keuntungan. Ini ngomong hitung-hitungan simpel ya, Anda belum ngomong soal valuasi, belum ngomong soal teknik diskon DCF dan kawan-kawan ya, ini belum sampai ke sana, tapi ini secara simpel aja karena saya jelaskan di YouTube ya guys. Nah, kalau seandainya Anda misalnya mendapatkan 250 juta 2 tahun balik ya, dan Anda mendapatkan 1 miliar keuntungan ya per tahun, kalau misalnya dikasih saham 10-15% cukup enggak untuk investornya? Jadi ini kita belum ngomong secara hitung-hitungan kasar ya guys, secara hitung-hitungan realnya ya, kita ngomong secara konsep saja ya. Kalau seandainya memang menarik ya sudah, tawarkan saja 10-15% dulu kalau memang Anda bisa mendapatkan 1 miliar per tahun. Tapi bagaimana kalau misalnya Anda mendapatkan cuma 1 tahunnya untungnya 100 juta? Nah ini juga yang perlu Anda perhatikan ya. Kalau untungnya 100 juta berapa persen nih? Maka penting sekali guys, ketika Anda membuat pitch deck itu lakukan secara benar-benar, karena pitch deck ini yang akan menentukan nilai daripada saham Anda, daripada investasi Anda ya. Jadi buat teman-teman juga biar tahu gambaran seperti apa. Nah, nyambung lagi ya, pertanyaan dari Kak Gusman ya. Saya tawarkan investor dan di dalam proposal dan cantumkan ROI atau pengembalian seluruh pinjaman di tahun keberapanya ya. Nah ini guys, ini juga perlu diperhatikan untuk Kak Gusman. Jadi Kak Gusman menanyakan
dia mencantumkan ROI. ROI itu return on investment. Jadi pengembalian investasi gitu ya kepada si pemodal tadi. Ya kalau seandainya saya ngomong, misalnya ngomonglah setahun, ya 2 tahun balik modal misalnya, itu kan cukup menarik ya. Tapi yang perlu Anda notes guys sebagai pengusaha pemula, oke? Dan supaya investor itu juga tidak hanya investasi aja, tapi juga terikat. Anda juga perlu perhatikan bahwa startup atau bisnis awal yang akan dirintis itu tidak bisa langsung Anda bisa balik modal menurut saya gitu ya, tapi tergantung Anda. Yang perlu Anda pertimbangkan di dalam 5 tahun pertama, bagaimana Anda bisa mengembangkan usaha ini lebih besar lagi. Jadi maksudnya jangan pikirkan hanya terkait dengan balikin modal. Oke, itu bagus, tapi boleh enggak kalau seandainya misal usaha yang ada ini dikembangkan, tapi memang Anda tulis bahwa bisa ROI-nya 2 tahun. Tapi mungkin kalau Anda punya bisnis plan yang lebih gede lagi, tetap kita akan membesarkan. Ini balikin modal enggak 100%, mungkin berapa puluh persen hanya dikembalikan gitu ya. Sekian yang lain tetap digulung lagi menjadi modal tambahan. Daripada Anda mencari investor lagi baru, Anda gulung aja dari keuntungan kalau memang itu berhasil. Ya, jadi itu semoga bisa memberikan pencerahan untuk Kak Gusman dan teman-teman yang mengalami masalah yang sama, bagaimana Anda membuat pitch deck dan mempresentasikannya dan menawarkan kepada investor ya. Semoga cukup jelas ya penjelasan saya hari ini ya. Buat teman-teman yang merasa diberkati dengan video ini, merasa jelas dengan video ini, silakan di like dan di share ke teman-teman yang lain supaya juga dapat pencerahan juga terkait dengan bagaimana membuat pitch deck ya. Terus buat teman-teman yang mungkin masih belum jelas, silakan komen di bawah. Saya akan buatkan video seperti hari ini ya, seperti menjawab pertanyaan Kak Gusman karena nggak bisa diketik. Saya akan jawabkan secara online. Atau misalnya mau dapat respon cepat, Anda juga boleh DM saya di Instagram saya di @deddy_sidarta_official ya. Semoga cukup jelas buat teman-teman. Sekali lagi selalu sehat, selalu semangat, dan selalu happy buat teman-teman. Bye bye.